Seperti apa pembelajaran kurikulum Merdeka yang katanya berpihak kepada murid? Dalam implementasi kurikulum Merdeka, pembelajaran didesain harus berpihak kepada murid. Penasaran bukan? Mari kita ikuti bagaimana cara saya merancang dan mendesain serta melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Saya Abdul Rohim, guru matematika, mengajar di SMP Negeri Model Terpadu Madani, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka kepada rekan-rekan semua tentang praktik baik yang sudah saya lakukan. Apa itu praktik baik? Praktik baik merupakan kegiatan yang sudah dilakukan atau pengalaman keberhasilan terbaik dari guru dalam menjalankan tugasnya. Situasi yang menjadi latar belakang praktik ini yaitu praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena dapat menimbulkan dampak positif dan menjadi inspirasi bagi rekan guru lainnya yang mengajar matematika di sekolah menengah pertama dalam implementasi kurikulum Merdeka. Dalam upaya menguatkan dimensi profil pelajar Pancasila, pembelajaran yang dilakukan diharapkan lebih mengembangkan potensi murid. Sehingga dalam pembelajaran yang akan saya lakukan ini, saya akan menguatkan beberapa dimensi profil pelajar Pancasila. Namun ada beberapa tantangan. Materi matematika yang diajarkan terlalu rumit. Murid menjadi bosan dan kesulitan karena proses bernalarnya sangat tinggi. Mata pelajaran matematika terjadwal di jam terakhir. Murid belum terbiasa membaca simbol-simbol dalam matematika. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini yaitu dimensi gotong royong, elemen kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kedua, dimensi bernalar kritis, elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran, dan proses berpikir dalam pengambilan keputusan. Untuk pemetaan kesiapan belajar murid, saya melihat dari pembelajaran sebelumnya, di mana saya melihat dari proses pembelajarannya dan hasil penilaian sumatif 1. Saya juga melakukan analisis materi dan sumber belajar, di mana materi sistem persamaan linear dua variabel ini atau disingkat SPLDV terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu penguasaan konsep tentang SPLDV itu sendiri, menggunakan berbagai metode untuk menyelesaikan masalahnya. Sehingga dalam penguasaan konsep ini, saya menggunakan model pembelajaran PyChem, yaitu pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan agar siswa tidak bosan dalam melakukan operasi-operasi hitung matematika yang membutuhkan penalaran tinggi. Yang bagian 2, SPLDV adalah aplikasi atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka di sini saya menggunakan desain model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Nantinya hasil pembelajaran atau produk hasil belajar siswa berbagai macam model ataupun jenisnya, supaya siswa lebih kreatif dan inovatif dalam mengaplikasikan SPLDV di kehidupan sehari-harinya. PyChem adalah sebuah pembelajaran yang memungkinkan murid untuk mengerjakan kegiatan yang beragam dalam rangka mengembangkan keterampilan dan pemahamannya. Dengan penekanan murid belajar sambil bekerja, sementara guru menggunakan berbagai sumber dan alat bantu belajar, termasuk pemanfaatan lingkungan, supaya pembelajaran lebih menyenangkan dan efektif.
Ada 4 prinsip utama dalam proses pembelajaran menggunakan pakem, yaitu pertama, proses mengalami, kedua, proses komunikasi, ketiga, proses interaksi, dan keempat, proses refleksi. Dari penjelasan tadi saya contohkan itu Pertama, proses mengalami. Murid terlibat secara aktif, baik bernalar, fisik, mental, maupun emosional. Pengalaman langsung pembelajaran akan lebih memberi makna kepada siswa daripada hanya mendengarkan saja. Guru memandu murid secara aktif, berbagi pengalaman dengan rekan siswa, multimedia, dengan referensi, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, di dalam proses ini, murid diberi kesempatan membaca sumber belajar pada buku siswa selama kurang lebih 5-10 menit untuk mendapatkan informasi awal terkait materi yang akan dipelajari. Murid menemukan sendiri tujuan pembelajarannya yang akan dicapai. Guru memulai membuka materi melalui interaksi, tanya jawab, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, menuntun untuk bernalar kritis, menyampaikan informasi apa yang sudah diperoleh dari bacaan sumber belajar mereka. Dengan memberikan scaffolding atau bantuan secukupnya, murid menyampaikan pendapatnya. Beberapa murid diberikan kesempatan berdiri untuk menyampaikan pemikirannya. Murid lainnya mendengarkan dan menanggapi atau mengkonfirmasi pendapat teman-temannya tersebut. Jika tidak ada yang menanggapi, saya sebagai guru meminta murid tersebut menyampaikan kembali pendapatnya dan siswa lainnya fokus mendengarkan. Kemudian saya tunjuk agar mengulangi kembali pendapat yang sudah disampaikan teman-temannya tadi. Tujuannya untuk membiasakan murid untuk fokus mendengar informasi yang diperolehnya. Dengan demikian, guru dapat membiasakan murid mengkonstruksi pengetahuan awal mereka sendiri. Kemudian, guru menayangkan video pembelajaran, cara menggunakan papan SPLDV, melakukan metode eliminasi. Kedua, proses komunikasi. Dalam proses komunikasi ini, siswa mengkomunikasikan pengalaman belajar mereka dengan guru, dengan rekan siswa lain melalui cerita atau simulasi. Murid mengkomunikasikan cara menggunakan papan SPLDV, melakukan metode eliminasi, dilakukan oleh beberapa murid dengan berkolaborasi bersama murid lainnya di depan kelas. Murid saling mengkonfirmasi kebenaran langkah-langkah dalam melakukan metode eliminasi. Setelah melakukan presentasi, murid diberikan soal latihan untuk berlatih kemampuan melakukan penyelesaian SPLDV menggunakan metode eliminasi. Dan selanjutnya menggunakan metode eliminasi dengan substitusi, dan yang ketiga menggunakan metode substitusi. Murid saling berdiskusi dan bertukar pikiran dalam menyelesaikan dengan rekan sebangku ataupun dengan rekan di sebelahnya, dibimbing oleh guru dan mahasiswa PLP yang mendampingi guru saat itu. Nah, di dalam pendampingan ini ada beberapa siswa yang butuh pendampingan intervensi individu. Nah, disinilah kita bisa melihat beberapa kebutuhan siswa yang perlu kita penuhi. Ketiga, proses interaksi. Pada proses ini dapat mendorong dan mengembangkan budaya belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Saya menggunakan metode pos-poster wisata belajar. Pos ditempatkan di taman lingkungan sekolah. Saya membagi siswa menjadi 3 kelompok kecil, masing-masing beranggotakan 2 orang dengan kemampuan cakap dan mahir. Masing-masing kelompok menjaga pos. Kelompok 1 menjaga pos metode eliminasi, kelompok 2 menjaga pos metode eliminasi substitusi atau metode gabungan, dan kelompok ketiga menjaga pos metode substitusi. Saya membagi siswa menjadi Tetap ditambah gitu. Kalau negatif positif, jaga gurunya jangan sampai terbang gurunya. Gurunya orang tua. Jangan bermain, belajar. Kalau yang tidak. Pokoknya jadi plus gara-gara ada minusnya. Iya, lanjut. Terus ini dikurangi nih. Ini dikurangi nih. Silakan dicakar ya. Kalian beruntung hari ini penilaian sumatif. Bagaimana menggunakan kuisis? Bagus.
terkesan lebih inovatif, tidak kuno. Jadi kita belajar matematika itu lebih menarik. Kita tidak belajar seperti kita belajar sebelumnya harus kaku, Ya. tapi kita lebih bisa santai di kuis ini. Terima kasih. Ini Alhamdulillah. semoga apa yang sudah saya lakukan ini walaupun kecil tetapi dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.